السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم يا دائم الفضل على البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه المسائية. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين، وانشر واحفظ وأيد وأمر نهضة الوطن الدينة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, jamaah kami muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor, rahimakumullah wa azzakumullah wa hafizakumullah wa ra'akumullah ajma'in. Mudah-mudahan semua kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan jalan yang lurus dan dapat kita mengamalkan syariat dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan kajian kita. Kita berada di nomor atau halaman 17. Halaman 17 baris ketiga. Di akhir, ya Ali walis sakhi salasu alamat. Wahai Ali, Sayyidina Ali adalah yang paling awal beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kelompok anak-anak. Seperti halnya Abu Bakar yang paling pertama beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kelompok dewasa. Dan Sayyidatina Khadijah adalah paling awal ya beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kelompok perempuan. Sayyidina Ali yang sangat disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya selalu dia dinasihati, diberikan fatwa, diberikan pesan seperti yang kita kaji sekarang ini. Ya Ali, wahai Ali, walisah, ya, walisah, orang yang dermawan. Ya, dermawan itu katanya salasu alamat, ada tiga tanda. Itu paling tidak, ya, paling tidak yang dapat dikemukakan di kitab kecil ini adalah yang tiga. Banyak, tapi alal akal, ya paling tidak kita ketahui yang tiga ini. Tanda orang dermawan itu ada tiga. Al-afu indal miqdar. Al-afu indal miqdar. Orang yang ya senang memberikan maaf pada sesamanya, sementara dia kan mampu untuk bertindak. Mampu bertindak. Ya, mau dia nempeleng bisa, mau ditendang bisa, mau ditinju bisa. Karena kemampuannya, tapi dia dahulukan sakhanya, dia dahulukan sifat kedermawanannya. Ya. Karena wa anta'afu wa aqrabu littaqwa. Al-afu khair. Maaf itu pada apa saja selalu bagus. Kita maafkan, itu bukti daripada ketakwaan kita. Sementara ya kalau kita lemah sih bukan namanya memaafkan, ya mengalah.
Tapi kita kuat, kita punya wewenang, kita punya hak, dan mampu kita jalan hak itu. Mampu kita bertindak ya supaya orang itu ya jerih, supaya orang itu tidak lagi melakukan tapi tidak ya. Ditunjukkan jalan yang benar, diarahkan kepada jalan yang lurus, dia tidak langsung nempeleng, dia tidak langsung membalas dan sebagainya itu. Nah, itu. Yang ditunjukkan adalah kedermawanan. Dermawan itu adalah as-sakhi Habibullah. Orang yang dermawan itu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawanannya al-bakhil, aduwullah. Orang yang bakhil, orang yang kikir itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa ikhrajuz zakat wa hubbus shadaqat. Mengeluarkan zakat. Ya tentunya bagi hamba Allah yang diberikan kemampuan, ya, diberikan harta lebih, itu yang mengeluarkan zakat. Bukan semua orang mukmin, bukan semua orang muslim. Orang yang punya ya kelebihan, ya ada haulnya, ada nisabnya, ya, ada waktu bukan pemberian setiap hari itu bukan zakat. Ada namanya, ada infak, ada sedekah. Zakat itu sama dengan sholat. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la sholata liman la zakata lah. Tak ada artinya orang sholat itu ya sementara dia wajib zakat tapi tidak dia mengeluarkan zakat. Nanti akan kumpulkan dengan Sa'labah, akan dikumpulkan dengan Qarun. Sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi mau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hamba Allah ya. Melalui hamba Allah yang mustahik menerima zakat, innamas sadaqat lil fuqara, dan seterusnya ya. Kemudian wa hubbus sadaqah, dan senang sekali dia bersedekah. Ya, apalagi sekarang ini bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, saatnya kita tampakkan, kita tunjukkan syukur kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutus, dilahirkan, ya, diwujudkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Paling afdal tempat kita bersyukur adalah bersyukur atas kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Wa lidzalika fal yafrahu. Ayat. Rahmat Allah, apa itu rahmat Allah? Para ulama mentafsirkan rahmat Allah itu adalah kelahiran, ya kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kata Anda menghabiskan harta bendamu, kekuatanmu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kebangkitan Rasulullah, masih tidak bisa memadai, masih jauh, masih bawah. Kalau boleh kamu senang, bersenanglah dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita merayakan Maulid ya dengan ibadah, silakan. Merayakan Maulid dengan pada saat itu kita ambil nisab, ya, kita ambil haul, mulai dari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu, bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kita mengeluarkan zakat, bagus. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah Al-Ansari, ya, nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kenapa antum puasa pada hari Senin? Kenapa antum puasa ya Rasul pada hari Senin? Rasul menjawab, pada hari Senin itulah saya dilahirkan. Dzalika yaumun wulidtu fi.
Dan pada hari Senin itulah saya diturunkan, ya, unzilat alayya nubuwah. Unzilat, ya, saya diturunkan surat atau SK kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat menjadi nabi, rasul menerima SK, ya, kenabian dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin. Maka dia Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan ibadah puasa. Apa dengan ibadah puasa saja, tidak dengan sedekah, tidak dengan mengadakan ijtima, pengajian, ijtima, baca Quran. Pokoknya semua, ya, hal-hal yang dikategorikan kebagusan itulah yang dipakai untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Tapi karena orang-orang yang tidak merayakan Maulid tidak hadir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu, makanya dia sudah kedung mengatakan tidak boleh bid'ah. Ya. Walau jelas-jelas hadis Muslim itu hadis yang diyakini sahih. Dan Rasul langsung ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah SAW, ya, puasa pada hari ini? Oh, saya dilahirkan di situ. Kenapa tidak saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya dieskakan menjadi nabi, saya dihijrahkan, saya banyaklah keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin itu. Makanya Rasul dengan puasa dengan cara yang lain, ya, merayakannya, mensyukuri. Merayakan adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita syukur, ya, kita nikmat, ya. Kita syukur, ya, kita senang, kita syukur, ya, kita bergembira, bersukaria. Ya, itu kita dapat pahala besar, kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat itu katanya bisa nyambung apabila, ya, dibarengi dengan kesyukuran. Ya. An-ni'matu mausulatun bisyukur. Nikmat itu bisa nyambung, ya, apabila dibarengi dengan kesyukuran. Ibu-ibu kalau syukur terus nikmatnya akan nyambung. Ya, terus kesyukuran itu apabila terus dipertahankan akan ada tambahan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan mazid. Ya, kalau ada syukur, ya, Anda akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus la in syakartum lazidannakum. Ya, terus akan ada mazid. Ya. Baru mazid itu katanya di stop apabila syukur sudah dihentikan. Ya, orang yang mendapat nikmat itu sudah berhenti syukur, ya, tambahan itu akan, ya, di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu, ya, nyambung karena kesyukuran itu nyambung, ya, dengan tambahan, dan tambahan itu baru akan di stop oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak lagi bersyukur. Makanya bersyukur itu tidak ada batasnya, ya, tidak ada masanya. Ya, mau malam, mau pagi, mau siang, mau sendirian, mau berjamaah, ya, silakan tunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita butuh mazid. Kita butuh tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kesempatan Maulid ini kita tunjukkan, ya, syukur kita pada Allah. Mudah-mudahan, ya, kita diberikan cinta dari Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru akan terhubung katanya apabila kita awali dengan tindakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ni'mah 'azimah min ladun rabbina jalla wa ala. Wa nashkur
ya diwujudi hadhil bi'sa al-Muhammadiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan nanti kalau kita diajak oleh pengurus masjid ya merayakan Maulid, fadal. Ya, fadalu, ya silakan. Silakan kesempatan untung kita diajak. Ya. Untung kita diajak. Malah mudah-mudahan bisa kita rubah-rubah warnanya. Ya, pengurus nanti berinisiatif merubah-rubah warna daripada Maulid. Ya, mudahan jangan sampai ada ya terasa di dalam hati kita jemu. Ya, jangan ada terasa pendak, jangan ada terasa ya lemah, ya. Harus bersemangat, ini nikmat besar, ini nikmat besar. Setiap nikmat yang ada di dunia ini adalah pinjaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap nikmat, mau nikmat apa namanya ibu sebut, ya, muslimat sebut, ya bapak-bapak sebut, ya muslimin sebut, nikmat apa namanya? Itu semuanya adalah pinjaman dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahibun ni'mah. Ya. Sahibun ni'mah memang itu sudah ditumpukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita dikasih nikmat sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diambilkan, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, mari kita sebelum kita maulid kita senang dulu ya. Kita senang dulu, ya. Makan-makan kecil ya di rumah kita anggap maulid, kita niatkan maulid, masya Allah. Apalagi nanti di sini besar-besaran. Allahu alam nanti diumumkan seperti apa, ya itu haknya daripada pengurus. Yang penting kita harapkan ya umat kaum muslimin, ya muslimat khususnya yang ada di ya wilayah kita ya supaya bergerak besar ya untuk menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hadirin kaum muslimin muslimat, siapa yang mau lewat ya, siapa yang mau lewat di bawah tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya haruslah bersyukur pada nikmat Allah dengan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan Maulid baginda Rasul, karena itu syukur. Kita bersyukur, jangan marahi, jangan halangi, kami bersyukur kepada Allah ya dengan cara apapun, selalu munasabah, selalu sesuai ya, sesuai bisa diisnadkan, bisa ditempelkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada istilah terlalu besar ini kesyukuran Anda kepada Rasulullah. Tidak ada besar, ya, tidak ada besar. Tapi karena kita tidak mampu lebih besar dari ini, ya, makanya tidak bisa kita lanjutkan, tidak bisa kita. Tapi inilah kemampuan kami bersyukur kepada Allah atas nikmat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua pintu surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang mau lalu lalang di sana ya silakan. Cinta kepada Rasulullah, cinta bersyukur kepada Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pintu ada di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pintu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pintu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu semua ya. Pintu surga itu ada tertulisan la ilaha illallah. Siapa yang mau lalu lalang ya silakan. Dia cari cara yang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak cara ya. Terutama sekali seperti yang diwasiatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sangat dicintai, Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Hubbus sadaqat ya. Hubbus sadaqat, senang mengeluarkan zakat dan senang dia bersedekah. Ya Ali walil halim salatu alamat. Wahai Ali, bagi orang yang halim. Halim itu bahasa Indonesianya apa ya? Halim itu mirip-mirip dengan sabar. Ya.
Halim itu mirip-mirip dengan sabar, tapi kenapa ada istilahnya tidak sabar saja? Ya, jadi halim itu ya, mirip-mirip juga dengan orang yang khuluqun azim, dia berakhlak mulia, santun. Ya, maknanya halim itu ya kalau kita terjemahkan artinya santun. Orang yang santun itu ada 3 tanda. Yasilu man qata'ahu. Dia tidak segan-segan, tidak berat ya mencari orang yang memutuskan hubungan dengan dia. Ya, kalau kita kan kebiasaan adalah kalau dia tidak mau dengan kita ya sudahlah. Tapi kalau orang yang halim, orang yang santun ya adalah siapa yang tidak senang dia cari supaya menjadi kembali senang. Siapa yang memutuskan hubungan dengan dia cari. Ya. Sementara hal yang salah dia, bukan kita. Ya, ya. Dengan dalil-dalil dengan alasan-alasan. Tapi kalau kita mau berpredikat ya sebagai orang yang santun, silakan cari sendiri. Yang tahu adalah kita sendiri. Siapa yang tidak senang pada kita, ya cari dia, ya bikin dia senang. Siapa yang memutuskan diri dengan kita, cari dia supaya nyambung lagi, Dikatakan kalau silaturahim itu hanya kepada teman-teman yang sudah memang bagus, yang memang nyambung, ya. Yang memang tetap ya memelihara hubungan, itu bukan silaturahim yang sebenarnya katanya dalam kitab ya, tapi yang sebenarnya yang namanya menyambung rahim itu justru orang yang putus rahimnya yang kita cari supaya dinyambung. Ya kalau kita ini kan memang sudah bagus hubungan, ya bukan nama silaturahim. Yang nama silaturahim itu orang yang putus dengan kita, itu yang kita cari supaya nyambung lagi. Itu makanya dikatakan silah, dikatakan sambung. Jadi ya sesuai dengan hadis ahsin ila man asa'a ilaik. Kamu harus bisa menunjukkan kebagusan, kebajikan pada orang yang tidak senang kepada kamu. Ya, pada orang yang ya berbuat jelek ya terhadap kita. Ya, jangan pada senangnya kita ya kepada orang yang baik dengan kita saja. Tapi kalau kita mau menyambung rahim, mau yang namanya ihsan itu justru pada orang yang tidak baik, orang yang putus hubungan dengan kita. Nah itu baru disebut apa namanya ahsin, disebut ihsan, disebut silah. Wa yu'ti man haramah. Dan orang yang senang memberikan kepada orang yang ya tidak pernah memberikan dia sesuatu. Ya. Haram memberikan kita. Nah, dia punya sifat bakhil terutama sekali kepada kita. Nah, itu yang kita berikan. Ya, orang yang tidak pernah memberi. Kalau yang senang memberikan kita terus kita berikan itu ya bertukaran namanya. Ya bertukaran. Ini yang haramah. Ya. Siapa yang mengharamkan dia itu yang dikasih. Siapa yang tidak pernah menanjak dia, tidak pernah, ya, tidak pernah mensilak dia, tidak pernah ngundang. Nah itu yang dicari itu, kasih dia. Itu namanya orang halim. Wa yafu amma zalama. Ini yang berat-berat saja ini sebenarnya. Ya berat kita praktikkan. Ya enak sekali kita sebut. Enak sekali kita sebut ini wa yafu amma zalama. Siapa yang menzalimi dia maafkan. Dia suka senang memaafkan orang yang menzalimi dia. Ya. Jadi sebelum dia tidur, bahkan sebelum dia masuk rumahnya sudah memaafkan orang siapa saja yang menzalimi, siapa saja yang mengharamkan dia, siapa saja yang yang pelit sama dia, siapa saja yang ada dosanya sama dia, sudah dilepas diri, ya, melepas diri, tidak ada hubungan lagi, ya,
Hubungan dalam arti hubungan kejelekan. Dia jelek, ya kita ampuni dia. Ya, dia zalim, ya kita maafi dia. Ya, dia pelit sama kita, kita kasih dia. Tunjukkan kedermawanan, ya, kedermawanan, ya, terhadap orang yang sama sekali tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Nah, itu namanya halim, orang yang santun. Sampai Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurun halim. Ya, ghafurun halim. Coba. Sifat Allah Subhanahu wa taala inilah yang ditekankan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersifat, ya, seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat Allah, ya, kecuali Al-Wahid, ya, kecuali Ahad, itu tidak bisa dan tidak boleh, ya. Ya, kita mendekati diri mau bersifat Ahad, mau bersifat Wahid, mau bersifat Wahidah, tidak boleh. Yang lain daripada itu Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman, ya, dan seterusnya sampai As-Sabur, ya, semuanya itu sifat yang ditekankan untuk bisa kita ikuti, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat yang bagus, ya, di dalam kitab ini adalah semuanya sifat yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala, sifat azimah, sifat karimah, ya, sifat jalaluhu subhanahu wa taala, yang ditekankan kita untuk kita bersifat seperti itu, sekalipun 0,0,0,0 tapi ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita, ya, berusaha, ya, menjadi sifat kita sebagai orang mukmin, orang muslim, seperti halnya as-sakhi, seperti halnya al-halim, dan seterusnya. As-sabru ala, masyaallah. Wa as-sabur salasu alamat. Orang sabar itu adalah ada tiga tandanya juga orang sabar. Semua tiga ini. As-sabru ala ta'atillah. Kita harus sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita keluarkan biaya maupun tidak kita keluarkan biaya. Ya. Tidak keluarkan biaya, misalnya sekalipun kita beli baju, ya, beli gamis, beli songkok, beli sorban, ya, itu kan berbiaya, ya, tapi tidak seberapa itu untuk kita satrul aurah, untuk kita satrul menutup aurat itu wajib, ya, kita beli harus kita sabar, ya, tidak ada tapi kita wasab, kita nasab, kita miskin, kita fakir, kita apa, usahakan cari ini untuk satrul aurah, ini hukumnya wajib. Nah, dari sana, ya, kita niatkan dalam mencari rezeki itu untuk bisa lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mencari rezeki adalah mahbubah, ya, disunatkan oleh Allah Subhanahu wa, artinya kita dapat pahala kulli harakah, kulli sukun, ya, dalam mencari rezeki untuk bisa membiayai taat, seperti yang, ya, pelajaran kita yang sudah adalah mendatangkan pahala. Seandainya kata itu kesulitan itu kita dapat penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Tidak ada yang sia-sia. Ada dosa tidak bisa dihapus, ya, oleh sholat. Sholat itu luar biasa tapi tidak mampu menghapus dosa seseorang, ya. Haji luar biasa, zakat luar biasa, silaturahim luar biasa, tapi yang mampu menghapus dosa yang satu pada si A, si B, pada hamba Allah itu adalah kesulitannya di dalam mencari rezeki. Kesulitannya dalam mencari rezeki, Masya Allah, luar biasa itu. Diberikan bagian, yang lain-lain, ya, tidak kuat, tidak mampu menghapus. Justru kesulitan kita dalam mencari rezeki, ya, sering gagal, ya, sering nyempolong, sering tidak berhasil, sering lelah dan
Tapi ingatlah bahwa di situ ada penghapusan dosa yang luar biasa kuatnya, yang tidak mampu oleh amal ibadah yang zahir. Masya Allah. As-sabru ala ta'atillah, sabar atas melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Masya Allah, sabar untuk sholat, harus kita datang ke masjid, berjamaah di masjid. Masya Allah. Lebih-lebih hari Jumat, ya. Hari Jumat subuh, hari Jumat, ya. Terus kita berjamaah di masjid. Wah, kullu amalin yu'mal fil masjid adalah yudha'af ad'afan mudha'afah. Ad'afan mudha'afah. Jangan ya ongkat kita aja, ya. Bicara kita aja, jangan. Al-qaul harus ma'al amal. Al-qaul wal amal, al-qaul wal amal harus ma'an niyah. Harus ma'an niyah. Kita berkata untuk kita amalkan. Kita amalkan harus ada niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Ya, yang berat semakin berat semakin besar pahalanya. Ya, hujan tapi ya hujan kalau ada, ya, kalau ada payung ya pakai payung. Malam tapi ya pahalanya malam itu luar biasa. Jadi menjadi nur, semua akan diganti oleh nur, oleh apa? Menjadi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan taat. Ya, berzakat seperti yang tadi itu, wah, uang yang lelah kita pakai, lelah kita cari begitu, lalu kita berikan percuma kepada orang. Ngapain ini? Wah, itu paham salabah itu. Paham salabah. Jadi ya dipikir-pikir lelahnya, ngarep bembek, ya. Terus diperintah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berzakat, dia tidak mau. Akhirnya diselolah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabru 'alal musibah, dan ya harus kita sabar dalam menghadapi musibah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau diberikan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang antara lain yufaqihu fid din. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bukan itu saja. May yuridillahu bi khairan yusab minhu. Siapa yang mau Allah Subhanahu wa taala kebagusan pada hambanya itu ya diberikan cobaan. Hambanya itu diberikan cobaan. Dibikin dia lemah yang tadinya dia kuat. Dibikin dia susah yang tadinya dia senang. Dibikin dia fakir, ya, dia miskin yang tadinya dia berada, ya. Pokoknya musibah sudah bagi dia. Tenang-tenang ada keluarganya meninggal dunia. Ada keluarganya yang mendatangkan ya yang harus cari biaya dan lain seterusnya dan lain sebagainya itu. Ya, itu sebagai musibah, ya. Musibah di balik itu ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kepada kita memberikan kebagusan dengan cara menjatuhkan ujian, yusab minhu, atau bisa dibaca yusib minhu, Allah berikan musibah kepada dia. Oh, berarti seperti ya hadis yang mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah ya senang kepadanya mendapatkan kebagusan, diberikan paham pada agama. Ya, dia menjadi guru, dia menjadi kiai, dia menjadi ustaz, dia menjadi tuan guru dan lain sebagainya, itu ya Allah memberikan kebagusan padanya. Tapi bukan itu saja tempatnya Allah memberikan kebagusan, justru pada orang yang kena musibah. Kena musibah itu berarti Allah cinta kepada kita, Allah senang memberikan kita kebagusan berupa ya pahala tentunya, ya, berupa pahala tentunya. Ingatlah
ayat musibah itu kan ada. Coba setelah ayat musibah kenapa selung-selung ayat inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita. Berarti kalau kita bersabar atas musibah itu, di balik itu nanti kita akan mendapatkan ya pahala yang besar, khairan, ya bisa diberangkatkan umroh, ya bisa diberangkatkan haji, bisa berangkat apa di belakang daripada musibah. Nah, demikian pengajian kita sudah azan, ya mudah-mudahan bermakna barokah dapat kita amalkan. Ini sifat-sifat yang baik, ya sifat-sifat yang baik. Ibu usahakan bisa diamalkan menjadi orang sakhi bagi kita dan sakhiyah bagi ibu-ibu, ya orang yang sabir dan orang yang sabirah, ya sabirah. Tapi kalau sabur itu ya laki wanita bersifat sabar. Sifat yang baik ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan kita dapat amalkan, jalankan sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu yaqulul haqq wa huwa asdaqul qailin wa huwa yahdis sabil. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Tentunya ini menjadi kepribadian Rasulullah yang diwasiatkan kepada baginda. Yang pertama, sifat memaafkan. Kita umatnya tentunya maksudnya itu supaya kita saling memaafkan atau memiliki sifat memaafkan. Yang kedua, ketika kita mampu, mari kita keluarkan zakat. Yang ketiga, dalam keadaan apapun kita, senang atau tidak senang, sedikit atau banyak, maka sedekah itu sangat dipentingkan dan sangat diamalkan, dianjurkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah diperuntukkan untuk kesantunan dan kesabaran kita. Wallahu alam. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya pengumuman malam ini, malam Kamis, mudah-mudahan cuaca mengizinkan kita untuk hadir di masjid pada pukul 3 lebih sedikit karena waktu subuh sekarang ini jam 5 kurang 11 menit. Pukul 5 kurang 11 menit. Jadi lebih awal dari waktu-waktu sebelumnya. Untuk maklum, terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.